Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Berdasarkan data yang disampaikan Satgas Penanganan COVID-19 hari Jumat tanggal 8 Januari 2021, tercatat jumlah pasien positif COVID-19 tembus hingga 10.000 orang. Hal itu yang menyebabkan banyaknya sektor yang kegiatannya dialihkan untuk dilakukan di rumah, seperti di sektor pendidikan, dengan diberlakukannya pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan proposal penelitian yang saya buat untuk memenuhi tugas EKT 2 dengan dosen pengampu Pak Aditya SPD MPD, mata kuliah Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Febrianti dari kelas 1B Prodi Administrasi Negara. Saya di sini akan menjelaskan tentang proposal penelitian yang berjudul Kebijakan Pemerintah Mengatasi COVID-19 dalam Bidang Pendidikan. COVID-19 merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan dengan gejala seperti batuk, pilek, demam, radang tenggorokan, sesak nafas, kelelahan, dan lesu. Dalam kasus yang parah, virus ini dapat menyebabkan sindrom pernapasan kronis dan kematian. Menurut ahli virologi asal Cina, COVID-19 ini merupakan jenis virus yang berbeda dengan penyebab SARS. Masa inkubasi virus ini terjadi dari 7-14 hari. Virus corona ini menyebar melalui udara dan bersentuhan langsung dengan pasien. Di Indonesia, saat ini virus corona belum berakhir, justru semakin meningkat jumlah kasusnya. Telah lebih dari 9 bulan semenjak Maret sampai Desember 2020, pemerintah telah mempraktikkan kebijakan agar mencegah pandemi COVID-19. Pemerintah menghasilkan berbagai macam kebijakan, yaitu panduan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, mewajibkan memakai masker, menjaga jarak, dan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di seluruh wilayah. Kewajiban pemerintah pusat secara keseluruhan dalam menangani penyebaran COVID-19 yang dikeluarkan pada tahun 2020 adalah dengan memperkuat disiplin dan implementasi protokol kesehatan serta menetapkan rencana vaksinasi nasional. Kewajiban penyelenggara perjanjian sanitasi dibebankan kepada individu, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Pemerintah juga telah menerapkan kebijakan work from home atau WFH yang merupakan upaya pemerintah kepada masyarakat agar dapat menyelesaikan seluruh pekerjaannya di rumah. Pendidikan di Indonesia merupakan salah satu yang terdampak dari COVID-19. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan Republik Indonesia telah mengeluarkan kebijakan di bidang pendidikan untuk meliburkan dan mengganti proses pembelajaran atau KBM menjadi pembelajaran online atau daring. Dari beberapa kebijakan tersebut muncullah permasalahan yang terjadi seperti bagaimana solusi pemerintah dalam menangani permasalahan yang muncul akibat pembelajaran daring dan bagaimana kesulitan para pelajar di Indonesia dalam melakukan pembelajaran daring dan ujian semester selama pandemi COVID-19 tahun akademik 2019-2020. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 khususnya di bidang pendidikan dan mencari tahu permasalahan apa yang muncul akibat adanya kebijakan pembelajaran daring atau online. Adapun manfaat bagi penulis, pengetahuan kegiatan belajar mengajar selama pandemi COVID-19 yang akan menjadi dasar pembenahan diri ketika menjadi tenaga pendidik di masa yang akan datang untuk meningkatkan kualitas pelajar. Bagi masyarakat, penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan, informasi, dan referensi dalam melaksanakan sistem pembelajaran jarak jauh atau daring dengan baik dan benar bagi seluruh pelajar di Indonesia. Bagi pemerintah, diharapkan dengan adanya tulisan tersebut dapat memberikan masukan, informasi, dan rujukan para pimpinan pemerintah di bidang akademik sebagai bahan evaluasi untuk mencari solusi sistem pembelajaran jarak jauh saat terjadi pandemi COVID-19 dan dapat digunakan sebagai perbaikan untuk tahun yang akan datang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.